Baik, sudah siap dimulai? Sudah siap? Alhamdulillah. Mungkin digeser satu ngesok ke kiri, ke kanan, yang laki-laki, yang perempuan satu ngesok ke kiri juga. Ini ke kanan, ini ke kiri. Satu ngesok saja. Jalan. Iya, cukup satu aja. Iya. Siap. Yang di situ kelihatan layarnya, kelihatan, benar? Kelihatan ya? Kalau enggak nanti bisa gabung ke belakang kalau tidak terlihat. Oke, yang di belakang terlihat ke depan ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar jawabannya yang cowok dulu. Kita tanding mana yang lebih keras suaranya, yang lebih semangat. Yang cowok jangan mempermalukan jenis kelamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kalau takbir angkat tangannya. Takbir. Takbir. Masya Allah. Sekarang yang cewek. Biasanya yang cewek itu punya kekuatan yang sangat besar. Ya, biasanya yang perempuan itu punya semangat yang luar biasa. Jangan mau kalah sama yang cowok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Masya Allah. Semuanya ya. Kita ulang sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yuk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma laka sumtu. Nyamber aja. Amin 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 ya rabbal. Jam berapa buka puasa? Selama 17.50. Sekarang 15.50, masih 2 jam lagi.
Insya Allah. Siapa yang masih puasa angkat tangan? Yang cowok dulu. Wih mantap, alhamdulillah. Yang puasa setengah hari ada? Ada? Ayo jangan. Biasanya yang nunjuk itu orangnya gitu, ya. Oke, masih puasa semuanya ya? Sudah berapa hari puasanya? 13. Alhamdulillah. Udah beli baju lebaran? Udah? Oh belum? Masya Allah, sama kita ya. Kita belum beli baju karena kita fokus ngaji di Al-Manar, insya Allah. Yang akhwat, ada yang tidak puasa hari ini? Angkat tangan. Ada. Masya Allah. Yang puasa angkat tangan? Masya Allah. Setengah hari apa 1 hari? 1 hari. Alhamdulillah. Senang rasanya sore hari ini saya AA Ardi Surya Nugraha, panggil saja AA Ardi, bisa ketemu dengan adik-adik yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Ini siapa sih ngomong-ngomong kok bajunya cakep banget? Ada yang bisa jelaskan ke AA siapa yang ada di sini? Siapa aja coba? Ini siapa yang hadir teman-teman? Dari mana? Teman main? Kemudian apa namanya yang ngaji di sini atau siapa? Siapa? Siapa yang hadir di sini? Santri RTA Al-Manar. Apa kepanjangannya RTA? Rumah Tangga Al-Quran. Oh, Rumah Tahfidz Al-Quran Al-Manar. Masya Allah. Berarti sudah hafal 30 juz semua ya? Sudah? Ada yang sudah hafal 30 juz anak-anak? Yang juz 30? Juz 30? Anak-anak yang sudah hafal juz 30? Saya nggak tahu. Saya nggak percaya. Saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin ayatnya. Abasa wa tawalla. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kami dengan Al-Quran, amin. Rahmati orang tua kami dengan Al-Quran, amin.
Berkahi kami ya Allah dengan Al-Quran, amin. Sehatkan kami dengan bacaan Al-Quran ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikan puasa kami, sholat kami, ruku kami, sujud kami, baca Quran kami, sedekah kami Engkau terima ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Adem rasanya ruangan ini mendengar suara anak-anak yang soleh-solehah baca Al-Quran. Mudah-mudahan pahala mengalir kepada orang tua kita, guru-guru kita, dimanapun mereka berada, insya Allah. Baik, sore ini kita akan belajar, insya Allah sampai jelang berbuka. Judul yang akan saya sampaikan terbaca di depan. Oke, coba dibaca judulnya sama-sama. 1, 2, 3. Iya, ya, yang akhwat 1, 2, 3. Iya, ya, engkau anak raja. Ikhwan 1, 2, 3. Iya, ya, engkau anak raja. Good, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya semua, kita berdoa kepada Allah. Kita baca suratul Fatihah. Semoga yang hadir siapapun, ada orang tua kita, ada DKM, ada anak-anakku yang solehah, anak-anakku yang soleh, semuanya, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari, amin. Semoga Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, kepada bangsa dan negara, amin. Semoga tercapai segala cita-cita kita semua, insya Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Sudah kenal dengan saya sebelumnya? Sudah? Siapa yang sudah kenal saya? Hanya 2 orang ya. Ya Allah, berarti yang belum kenal ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih akrab dan ilmunya bermanfaat.
Iya, sudah kenal? Siapa nama saya? Berapa usia saya? Berapa ya? Tadi tahun berapa saya lahir? 92. Sekarang tahun 2000. Berarti berapa? 29. Alhamdulillah. Aak tinggal di Mekarsari, Cimanggis. Dari sini dekat, cuman 10 menit kurang, ya. Dan insya Allah nanti ini ayah anak-anak buka bersama di sini. Woi, termasuk saya juga. Woi, mantap. Karena kalau anak-anaknya luar yang buka, ya ini udah 3 tempat nih suara udah kayak begini ya. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Kita mulai belajar kita insya Allah. Oke, bisa baca Quran? Oke, kita mulai. Tadi sudah baca Qurannya, sistemnya menghafal, keren banget. Dan sekarang kita mau bacanya sama-sama dengan bacaan yang baik, bacaan yang tartil, bacaan yang sempurna tajwidnya. Insya Allah. Saya dahulu, kemudian nanti adik-adik mengikuti. Bisa? Sambil nanti dilihat di screen ayat yang akan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma dengan baik firman Allah Ta'ala berikut. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang maha menghidupkan? Allah. Siapa yang akan mematikan kita? Allah. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan. Kalau Allah perintah berarti hukumnya wajib. Kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Paham ya? Diperintahkan menjadi pahala, ditinggalkan dosa. Dosanya besar kecil? Besar karena perintah. Betul ya? Apa yang diperintahkan Allah? Coba lihat. Allah ta'budu
illa Iya. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa buktinya bahwa kita tidak menyembah selain Allah? Kita baru saja selesai sholat asar. Kita sholat asar itu menyembah siapa? Allah. Usolli fardal asri arba'a rak'ataini lillahi ta'ala. Kita menyembah hanya kepada Allah. Sudah beres ini? Sudah selesai sholatnya? Sudah, alhamdulillah. Apa lanjutannya? Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada siapa? Ibu dan bapak. Subhanallah. Tadi perintah yang pertama adalah menyembah kepada Allah. Perintah yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Siapa yang punya ibu angkat tangan? Kalau ada yang nggak angkat tangan, jangan-jangan dari kecebong atau dari pelepah pisang. Ya. Ada yang punya ibu angkat tangan semuanya? Yang tinggi? Masya Allah. Turunkan. Yang punya ayah angkat tangan? Masya Allah. Semuanya masih ada ya? Ada ayah, ada ibunya ya? Alhamdulillah. Berarti diperintah untuk siapa? Perintah untuk siapa? Perintah untuk kita semua, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Lihat lanjutannya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya berusia lanjut, udah tua, udah sepuh, rambutnya beruban, matanya minus, sudah sering rematik, pegal-pegal, pusing, masuk angin, susah tidur lagi sama kalian. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengatakan coba. Ada yang nggak pernah bilang sama orang tuanya? Belikan gula. Lagi main. Bukan lagi, ada ekornya itu. Bukan lagi main. Kepanjangan. Bilang saja nggak boleh, apalagi ada ekornya, betul? Bilang aja nggak boleh, apalagi ada belakangnya. Boleh nggak gini? Tolong sikat kamar mandi dong. Bentar, lagi belajar. Boleh? Boleh? Enggak, bilang aja nggak boleh, apalagi bilang bentar. Itu berapa hurufnya? 2. Bentar. Bentar. 6. Loh, dosanya 6 kali kan? La ilaha illallah. Dosa nggak itu? Dosa nggak? Dosa nggak? Atau begini, udah malam tidur, jangan main HP aja. Ya ada ya? Ada. Kalau bahasa anak SMS itu CK. Iya, betul ya? Kalau ceknya sekali sama kayak nggak? Cek. Sama nggak? Sama. Kalau ceknya 4 kali, cek. 4 kali 2, 8. Masya Allah. Dosa? Wala tanharhuma, jangan dibentak orang tua. Masya Allah. Ibunya bilang gini, namanya siapa? Raka, kelas berapa? 6 SD. Iya, kok kamu bingung kan nama? Biasa udah sindrom jam 4 begini. Raka, kan mama bilang jangan main bola hujan-hujan, nanti Raka masuk angin. Enggak kok, Ma. Coba bedanya. Raka, bedain suaranya ya. Raka, sudah mama bilang jangan main bola hujan-hujan. Enggak kok, Ma. Saya nggak main bola hujan-hujan. Hujannya aja yang turun ke sana pas main bola.
yang salah? Suaranya. Kenapa suaranya? Nadanya tinggi. Suaranya lebih tinggi dari suara ibu. Kalau ngejawabnya boleh. Mama, maafkan. Bukan. Begitu harusnya. Bukan. Ibunya pakai volume 2, Raka volume 7. Kayak azan maghrib. Dosa tidak? Dosa. Ayo, siapa yang pernah lebih tinggi suara dari orang tua? Banyak. Siapa yang pernah lebih tinggi? Siapa yang pernah lebih tinggi? Ini sering lebih tinggi. Ya, nggak usah nunjuk orang ya, nunjuk diri sendiri. Betul ya? Saya juga masih belajar. Bilang nggak boleh, angkat suara tinggi nggak boleh. Kalau orang tua lagi duduk, gimana PR-mu? Namanya siapa? Fahim. Fahim masuk berapa? 5 SD. Ragu-ragu juga. Fahim gimana PR-nya? Oke, lepas. Mamanya duduk, dia ngomongnya berdiri. Udah jadi kok mah? Boleh? Mamanya duduk, Fahimnya berdiri, boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak sopan? Karena posisi badan Fahim lebih tinggi daripada ibu. Wala tanharhuma, jangan tinggiin suara, jangan tinggiin badan. Paham? Duduk sayang. Udah kok mah. Bedanya dengan udah mah, beda nggak? Lebih sopan mana? Lebih disayang sama Allah yang mana? Yang dia berdiri ketika ditanya dan ibunya duduk, atau dia duduk baru menjawab pertanyaan ibunya? Siap seperti itu? Janji sama Allah? Janji sama Allah? Insya Allah. Paham ya adik-adik ya? Jadi dilarang kita bilang dilarang kita meninggikan suara, dilarang membentak keduanya. Na'udzubillah. Terus gimana Ustaz? Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya? Bapak dan ibu. Boleh nggak sama ibu saja? Nggak boleh. Bapak juga begitu. Boleh nggak sama bapak saja? Nggak boleh. Ibu juga harus gitu. Dua-duanya. Paham? Bapak dan ibu. Apa yang dikatakan? Qaulan karima, perkataan yang mulia. Biasanya dengar kata karim itu apa tempelannya itu? Titik-titik karim. Apa biasanya? Apa? Al-Qur'anul Karim. Betul ya? Al-Qur'anul Karim. Sama orang tua, qaulan karima. Persis seakan-akan cara kita baca Quran ya ngomong. Yang enak, yang manis, yang santun, yang sopan. Bisa? 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 Insya Allah. Kita semua punya hutang sama orang tua. Betul ya? Apa hutang kita? Apa hutang kita sama orang tua? Kita tinggal sebelum dilahirkan di dunia di mana? Perut ibu. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang dari itu namanya prematur. Sedikit yang lebih dari itu harus dioperasi sesar. Ini berapa bulan? 10 bulan. Betah amat loh. Atas gede gini. Ini soleh ya? Betah ya? Alhamdulillah. Oh, lebih 10 bulan. Lebih sebulan nih kontraknya nambah. Adik-adik kalau dalam fikih nih, pernah nggak adik-adik dengar kata Ustaz? Boleh kita nginep di rumah teman atau saudara atau keluarga maksimal berapa hari? 3 hari.
Selama 3 hari kita nginep, tuan rumah wajib ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tidur. Betul? Lebih dari itu, dalam fikih, tuan rumah boleh meminta tagihan. Namanya siapa? Fakih. Usia berapa? Ini yang cowok kenapa ya? Ini kayaknya belum aku ini. Kelas berapa saya? Kelas 7, tadi 17. Fakih. Kalau fakih nginep di AA, boleh itu. Tapi maksimal berapa? 3. Lebih 3 hari, fakih nginep di AA. Fakih, ini sudah hari keempat ya saya. Ini tagihannya. Wifi 50.000. Laundry 5.000 sekilo. Makan pagi siang malam 50.000. Ongkos kamar 100.000. Boleh. Tuan rumah punya hak. Jelas? Kalau dia nggak mau dibayar, tuan rumah mau nggak dibayar, jadi sodakoh kepada orang fakir dan miskin. Mau didoain fakir miskin? Nggak mau, makanya bayar. Jelas? Itu berapa hari? 3. Kita di perut emak berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. 10 bulan. Di paling belakang. Depan. Masya Allah. Kalau begitu, boleh nggak nyakitin emak? Boleh nggak nyakitin ibu? Numpang di perutnya 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. 3 hari aja lebih boleh bayar. Kita bayar bagaimana ke emak coba? Subhanallah. Makanya kata Allah, jangan angkat suara di hadapannya. Berkatalah yang baik, yang mulia, qaulan karim. Saat di dalam kandungan, orang tua kita mendoakan kita, Rabbi habli minas, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang saleh. Hadirnya adik-adik di sini sore ini menjadi bukti buat AA bahwa di hadapan AA ada orang-orang tua yang soleh-solehah. Ibu-ibu kalian ibu yang hebat, ayah-ayah kalian ayah yang hebat. Alhamdulillah. Siapa yang sayang sama ibunya? Alhamdulillah. Turunkan. Siapa yang sayang sama ayahnya? Masya. Siapa yang sayang sama Fakih? Ada yang sayang KCS. Masya Allah, tabarakallah. Ya, adik-adikku sekalian, nih, coba siapa yang bisa bacain? Ini nih yang baju putih. Nah, siapa namanya saya? Turunin dulu. Yes, namanya siapa? Faras. Kelas berapa Faras? 5 SD. Oh iya, ini cepat yang loadingnya nih. Silakan Faras, bacain yang keras. Satuan sakit tubuh manusia rata-rata hanya mampu menahan 45 del dan ketika ibu melahirkan itu mencapai 57 del. Subhanallah. Apa itu del? Bagus pertanyaannya. Memang Fakihnya banyak nanya ya. Fakih namanya apa del? Namanya siapa? Oh ada. Fakih terus. Ayo, ada yang tahu nggak del itu apa teman-teman yang akhwat? Ada tahu? Del itu, pernah saya sama teman-teman kedokteran. Del itu satuan sakit. Jadi kalau manusia ngerasain sakit, diukur skalanya, itu skalanya del. Dan kalau skala panjang apa? Sentimeter, meter, ya. Skala suhu, Celsius, ya. Kelvin, Fahrenheit, ya. Kemudian skala berat, kilogram, gram, ya. Nah, skala sakit itu tuh del. Saya tanya, del itu gimana? Kan dia bilang di sini orang manusia secara umum nih, selama dia manusia, dia hanya bisa mampu menahan rasa sakit maksimal berapa del? 45. Tapi ketika seorang ibu melahirkan, ketika
Ketika dia menarik nafas, kemudian menghembus sampai kita keluar, itu skalanya sampai berapa? 57. Lebih 12 level daripada rasa sakit yang biasa. Saya tanya sama teman saya yang dokter, apa sih maksudnya 47 del itu? Oh, itu seperti jalan ditabrak sama truk, hancur semua tulang. Sakitnya kayak gini. Ya, kan ada tuh di Instagram beberapa waktu terakhir nih, anak-anak yang alay di jalan raya stopin truk, tahu kan? Nah, itu namanya cari penyakit. Dia mengukur del itu. Jadi begitu dihantam, patah tulangnya, mati mah syukur kalau dia hidup. Ayo, jadi PY itu. Itu patah semua. Itu kalau tulang patah semua, 47 del. Saya pernah tabrakan patah paha kanan, itu sakitnya Masya Allah. Sakitnya luar biasa. Baru paha, belum paha kiri, belum kaki kanan, belum kaki kiri, belum leher, belum tangan kanan, belum tangan kiri, belum tulang ekor, belum tulang punggung. Bayangin sakitnya gimana. Tapi ibu, kaget. Kelihatan mana yang sahurnya banyak, mana yang gak banyak sahurnya. Tapi ibu coba adik-adik, begitu dia melahirkan kita, Allah, berapa? Hebat perempuan. Ibu kita hebat nggak? Hebat nggak? Makin sayang nggak? Harus makin sayang. Harus makin sayang. Ini yang tadi saya bilang, sakitnya ibu lebih besar dari kemampuan manusia menahan sakit. Pantas Allah melarang kita mengatakan pantas Allah melarang kita mengatakan apalagi kita bentak, apalagi angkat suara, apalagi menghardik, apalagi yang lebih parah dari itu. Ada 4 air yang gak bisa dibayar. Ada berapa nih? Ingat baik-baik, ada 4 air. Kalian mungkin bisa beli air minum, jus, boba, teh, kopi, apapun itu, air semua kan? Betul ya? Tapi kalian gak akan pernah, kita semua gak akan bisa pernah membeli 4 air. Mau tahu 4 airnya apa ya? 1, darah ibu kita. Kita gak akan bisa beli. 2, air ketuban ibu kita. Tadi air bening yang memancar ketika bagian perut dibelah sebelum dikeluarkan bayi, itu namanya ketuban. Itu nggak bisa kita bayar. Kamu ganti pakai air isi ulang juga bisa. Walaupun sama-sama bening, betul? Yang ketiga, keringat ibu kita nggak bisa dibayar. Berapa liter air keringat keluar gara-gara mengeluarkan kita? Kalau bisa diukur dan kita beli, gak akan bisa dibeli. Yang terakhir yang keempat, air mata. Saat ibu kita berdoa, tidak bisa kita bayar bahkan dengan dunia dan isinya. 1, air darah. 2, ketuban. 3, keringat. 4, jaga baik-baik air itu. Yang masih ada ibunya katakan, subhanallah, kan yang sudah tidak ada ibu, ustazahnya justru, subhanallah. Biasanya kalau nggak ada ibu,
Itu baru terasanya kapan? Entar pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ibu masih ada, pasti ibu paling sibuk malam itu. Masak lauk, masak nasi, masak kue, siapin baju, ngepel rumah, semua. Malam takbiran berkumandang itu paling sedih, itu yang ada ibu. Ini mumpung masih ada ibu, jaga baik-baik ya. Siap jaga ibunya? Siap jaga ibunya? Ini yang paling jauh tinggal di mana? Yang paling jauh di sini tinggal di mana? Dekat semua? Di Taman Duta semua? Ada yang di luar Taman Duta? Yang di luar Taman Duta ada? Katakan yang di luar, di mana saya? Di mana? Turunin, biar saya lihat mulutnya. Di mana? Pondok Duta. Yang belakangnya? Oh sama, adik kakak? Oh pantas. Sama Pondok Duta ya. Masa beda rumah ya? Yang perempuan ada yang di luar Taman Duta. Angkat tangan yang di luar Taman Duta. Ustazahnya Cibinong. Oh. AA punya teman namanya Ferry Irawan. Ferry Irawan ini kenal sama AA di Instagram 2 tahun yang lalu saat pandemi menyerang. Ferry Irawan ini tahu tinggalnya di mana? Kira-kira orang Ferry Irawan ini namanya kira-kira tinggal di mana? Ferry Irawan. Kayaknya keren banget orangnya ya, Ferry Irawan. Kira-kira orang mana? Bekasi bisa jadi. Mana lagi? Bogor bisa jadi. Saya kaget ketika saya tanya tinggal di mana, Fer? Dia tinggal di Papua. Ada DM-nya masih. Tadi saya WA-an sebelum sini. Sebelum Ramadan, AA lagi video call sama Umi, sama ibu saya. Terus dia telepon, kangen, pengen video call. Dia nggak ngechat, dia langsung telepon, saya reject, saya matiin. Karena lagi telepon sama emak, sama Umi saya. Dia telepon lagi, saya reject lagi. Saya chat, maaf lagi video call sama Umi. Apa jawaban Ferry? Enak ya, masih bisa video call sama Umi. .2 tanda petik 1 emot tanda kurung. Emot sedih. .2 tanda petik 1 buka kurung. Emot sedih ya? Kenapa dia sedih? Karena ibunya sudah meninggal setahun sebelum. Jadi dia kenal sama AA persis setahun meninggal ibunya. Jadi setahun meninggal ibunya, kenal sama AA di Instagram, DM-an, saling tukar kontak WA, sampai sekarang masih jaga komunikasi. Satu kata yang buat saya nangis hari itu, senang ya masih bisa video call sama ibu. Dia udah gak bisa lagi. Yuk, yang masih punya ibu nanti pulang senangin ibunya ya. Insya boleh tinggiin suara? Boleh tinggiin suara? Boleh tinggiin badan kita di hadapan ibu kita? Boleh bentak? Boleh bilang cakep, awas, saya catat. Nanti kalau ada laporan ibunya ngelapor, Ustaz, anak saya bilang saya mandiin di sungai depan itu. Bilahin, biar hanyut sifat-sifat buruknya. Bila perlu orangnya juga hanyut. Masya Allah. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ini perintah Allah. Dan rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Boleh nggak rendah diri? Nggak boleh. Secara umum rendah diri tidak. Yang boleh apa? Rendah hati itu artinya apa? Nggak sombong, kan? Nggak sombong, nggak angkuh. Rendah diri itu gimana? Rendah diri itu gimana? Kata para ulama, rendah diri itu satu secara fisik merendahkan diri sama manusia. Itu nggak boleh. Nggak boleh, apalagi sama orang kaya.
tinggi kan gitu. Itu merendah diri. Boleh karena tugas. Tapi selain itu nggak boleh, kata Allah. Ada satu ayat yang menyuruh rendah diri. Ini ayat. Kepada siapa rendah dirinya? Kata guru saya, kalau ketemu orang tua lepas kopiahnya, lepas baju kokonya, pakai baju biasa, duduk yang sopan. Jelas? Gak boleh. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau profesor, mau kiai, mau ustadz, mau habaib, apalagi kita yang masih belajar, lepaskan semua atribut-atribut. Datanglah kepada mereka dengan rendah diri. Kayak gimana? Lihat burung terbang. Lihat kalau burung terbang, sayapnya gimana sayapnya? Mekar. Kapan dia tutup sayapnya? Kapan? Mendarat di mana? Di pohon. Iya. Masa di bandara? Maksudnya dia mendarat di pohon di sarangnya, betul ya? Kalau burung sampai sarang gimana? Tutup. Elang segagah apapun dia terbang, sudah balik ke sarang ketemu emaknya, tutup. Masuknya nunduk ke dalam lubang itu. Kayak gitu kata ulama. Tutup sayapmu ketika ketemu orang tua dan rendahkan diri. Saya asli Lombok. Kalau orang tua duduk di atas dalam tradisi Lombok, nggak boleh anak duduk di kursi. Bahasa kita kasuan. Kasuan itu gak sopan. Ibu duduk di kursi, kita duduk di mana? Kecuali kalau ruang tamunya banyak kursi, terus ibu kita suruh duduk sini. Nah, lain hal. Tapi kalau ibunya duduk di atas kursi, kita duduk di sini. Ya mas, gimana mas? Boleh nggak? Paham sampai sini ya? Ini namanya adab kepada orang. Jelas? Coba. Adik, yes yang noleh. Anda yang noleh ke belakang. Anda, ya, maju sini. Adab kamera. Itu kamera TV One. Damai Indonesia. Namanya siapa? Subhanallah. Umar itu kalau jalan setan takut. Tahu yang ini. Kopiahnya diurusin. Cep. Nah. Masih punya ibu? Ada. Masih. Udah ada juga. Masih punya ibu bukan ada. Masih. Masih punya ibu? Usianya berapa? 50. Harga pas ya? Enggak tahu ya? Sehat ibu ya? Tinggal di mana sih? Di Malaysia. Tadi kan dia bilang yang cowok paling jauh di Pondok Duta. Ini di Malaysia. Ini kamu Malaysia apa Pondok Duta? Taman Duta. Sindrom jam 4. Temu kamu saya. Iya. Tinggal di mana? Di Taman Duta. Tadi di Malaysia. Taman Duta. Di mana? Taman Duta. Taman Duta. Terus? Apa? Apa? Kok bisa ada siapa tadi? Umar di Taman Duta, ibu di Malaysia. Kok bisa? TKW. Jauh ya? Karena tidak sama ibu. Benar. Kapan terakhir ketemu? 2 tahun lalu. Sumpah. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMA? SMP. Oh iya sih. Tahu saya. Apa? Ada pas dari mana? Itu andai kan kamera itu ada ibu di sini. Lihat. Ini nanti direkam akan diupload di YouTube. Umar mau bilang apa sama ibu? Khusus, serius ya. Umar mau bilang apa sama ibu sore ini? Ramadan tanggal 13, perkataan dan anak soleh punya ucapan doa mustajab. Umar bilang apa ke ibu? Silakan. Bilang apanya? Boleh kan saya kangen ibu, saya kangen masakan ibu atau apapun.
Satu kalimat singkat saja. Dibuka aja dulu. Kenapa kangen? Gak ketemu teman. Ibu di sana sendiri. Umar di rumah sama siapa? Sama nenek sama bapak. Sama nenek sama kakak. Telepon? Sering. Video call? Sering. Ibu sehat tapi? Saya Apa doa terbaik Umar buat ibu? kan Supaya ibu apa? Supaya Allah kasih. sehat. Amin. Amin ya. Panjang umur. Udah. Semoga ibunya Umar sehat. Amin. Ibunya Umar panjang umur. Ternyata ada yang ibunya ada tapi jauh. Ini juga. Betul ya? Bapak masih ada? Masih. Bapak di mana? Di Mekarsari. Di Mekarsari, Sorong Jonggol. Gak tahu. Di mana sih? Iya di Mekarsari. Bapak nggak ke rumah nenek? Sari Oh sering. Tapi ibu yang jauh ya. Berapa saudara Umar? 4. 4. Umar mau jadi apa? Gak tahu. Kita tahu jadi polisi, tentara, dokter, ustadz, jadi presiden, jadi gubernur. Presiden aja. Oh iya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau jadi presiden lawannya lawan saya. Ya, coblos Umar atau coblos AA gitu ya. Itu kan duet ya, kolaborasi ya, capres, cawapres gitu ya. Insya Allah. Ingat kata-kata adalah jangan salahkan nanti foto Umar di depan bersamping dengan burung Garuda. Insya Allah yang bangga adalah keluarga besar Masjid Al-Manar. Allahu Akbar. Kagetkan Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil. Betul? Semoga doanya dikabulkan Allah. Ibunya panjang umur, ibunya sehat, dan Umar bisa segera ketemu ibu. Insya Allah. Silakan pegang saya. Ya, jelas ya. Kakak jelas ya. Bro jelas ya. Aki jelas. Ya. Yang cewek belum saya tahu namanya. Jelas ya. Alhamdulillah. Kenapa perlu? Tapi Pelajar SMU nekat membakar rumahnya karena ibunya tidak memberikan uang jajan di sekolah. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Yang kedua huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hanya durhaka sekarang. Ini ibunda mengalir darahnya dalam darah kalian. Dosa berzina bisa jadi di dunia dia nyaman, di akhirat dibalas. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Kalau tak betul cakap saya ini, berdosalah saya. Berarti palsulah hadis yang saya sampaikan itu. Kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. gara-gara gak dikasih uang jajan, rumah ibunya dibakar. Gara-gara tidak dikasih uang saku sekolah, ibunya dilempar kursi. Banyak gak kayak gitu sekarang? Saya lihat di YouTube dan saya tonton di TV berita kriminal hampir tiap hari. Selalu ada berita anak bunuh ibu. Selalu ada berita anak bunuh orang tua. Lebih parah kan? Lebih parah dari ini kan? Cuman gak tega saya tampilin. Sakit hati saya. Yang paling sakit, saya tonton di TV, anaknya pengen motor trail, padahal ibunya seorang single parent, bapaknya sudah lama meninggal. Ibunya hanya tukang
giling beras. Anaknya minta motor, namanya ibu, anaknya minta, pasti bilang iya kan? Tapi ibunya bilang, bentar nah, ibu lagi nabung. Karena mungkin kesel lama gak dibeliin, teman-teman udah pada pakai, dia belum. Pas dia pulang, mama! Ternyata ibunya lagi sholat. Pantas gak dibukain pintu, mau dia. Apa yang terjadi kemudian? Dia ke dapur ambil palu. Ibunya lagi sujud dipukul kepala, mati. Diamuk sama tetangga. Susah hidupnya sekarang di penjara. Di penjara dibogem sama tahanan yang lain. Goblok kamu kan. Di penjara banyak orang preman. Sekejam-kejamnya gue katanya. Gak berani mukul ibu lu, bego. Ini bogem lagi di penjara. Coba, ibunya lagi sholat. Ada, tidak berani saya sampaikan. Dipukul kepala. Maukah kalian ku kasih tahu dosa yang paling besar? Yang pertama syirik. Yang kedua, durhaka sama orang. Pernah dengar kisah Malin Kundang? Walaupun ada yang mengatakan itu dongeng, tapi bagi saya is that true. Ada batu di pinggir pantai. Kalau dia bohongan, nggak mungkin posisinya seperti orang lagi sujud bersimpuh minta maaf. Masa ada orang maham di pinggir laut, orang jangan. Betul ya? Saya percaya itu benar. Walaupun itu kejadian kapan tahu, tapi namanya Malin Kundang sepakat kita tahu dan paham anak durhaka sama ibu. Sudah masuk ke akhirat belum itu Malin Kundang? Belum, masih di dunia. Sudah dihukum sama Allah, jadi apa? Coba, apalagi di akhirat. Na'udzubillahi. Semoga adik-adik semua jadi anak-anak yang soleh-soleha, yang bisa sayangi dan senangi ibunya. Insya Allah. Berbuat baiklah kepada ibumu, niscaya anak-anakmu akan berbakti padamu. Adik-adik nanti akan jadi orang besar. Adik-adik akan jadi dewasa. Nanti yang laki akan punya suami, yang perempuan jadi istri. Nanti kalian akan punya anak. Panjang masih jauh ini. Tapi minimal adik-adik, kalian sekarang harus jadi anak yang berbakti. Ada sebuah tayangan. Lihat baik-baik ya. Saksikan baik-baik ya. Fokus. Tidak ada yang mengganggu temannya. Tidak ada yang berbicara. Fokus sama screen. Nanti di akhir kita ambil pelajaran apa sih kesimpulan dari tayangan ini. Bisa ya? Yang di sebelah sana kelihatan? Kan ya? Bahasanya pakai bahasa Malaysia, rada-rada Melayu, tapi terjemahannya ada. Jadi bagi yang nggak paham, nggak usah ketawa, baca terjemahannya aja. Ya, insya Allah kita perhatikan ya. Kakak Nahan juga akan nonton sama-sama kalian. Al-jannatu tahta aqdam. Surga itu ada di bawah. Berapa bersaudara tadi? 3. Ada yang 3? 3 atau 4? 4 ya. Abangnya semuanya cowok. Ya. Termasuk yang terakhir di kuburan. Makasih. Termasuk yang terakhir di kuburan, yang baju gamis biru itu abang paling tua. Ijah yang paling kecil. Perempuan kan? Punya anak. Kayaknya sendiri karena suaminya nggak ada. Di scene, di kamera, di video tidak ada suami, tidak digambarkan ada suami. Ketika neneknya meninggal dan dia tahu
Amin ini tahu bahwa ibunya ngerawat betul neneknya. Sakit dibawa ke dokter, lapar dikasih makan, dikasih obat, dikasih minum. Begitu neneknya meninggal, Amin bilang, nanti kalau Amin besar, Amin akan jaga mama seperti mama jaga nenek. Subhanallah. Buah jatuh tidak jauh dari. Ada yang ibunya sudah wafat. Tadi ada ustazah pasti kerasa betul. Yang masih ada ibu. Ini AA juga jauh. Tadi adik saya namanya Umar ibunya di Malaysia. AA ibunya di Lombok. Jauh. Setahun saya nggak pulang ustazah gara-gara pandemi. Alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin saya sempat pulang ke rumah. Itu udah nangis-nangisan itu. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen pulang. Istri saya bilang, aku pulang. Ya udah pulang. Karena istrinya nggak bisa ikut ke Lombok karena kerja di rumah sakit ikan, rumah sakit COVID. Belum bisa. Kalau aku pulang sendiri nggak apa-apa. Saya tinggal nggak apa-apa. Pulang saya 2 minggu. Saya nggak ngasih tahu adik. Saya nggak ngasih tahu ibu. Nggak ngasih tahu nih. Nggak ngasih tahu abi. Nggak ada kabar, nggak ada apa. Saya cuma ngasih tahu adik saya yang paling kecil, Yasmin, perempuan, dan adik saya nomor 4, Rijal, yang kuliah dua-duanya di Mataram. Pulang. Yes, pulang. Jangan ngomong sama Umi ya. Saya nggak mau Umi ribet masak. Nggak mau. Udah nggak usah. Biar ayam bawa makanan. Pesawat terbang dari sini jam 9 pagi sampai sana zuhur, sholat dulu di Islamic Center, baru pada zuhur saya pulang ke rumah. Sampai rumah di gerbang, di pagar, di halaman itu nggak ada mobil Abi. Loh, Abi Umi kemana nih? Wah, jadi sok saya pulang nggak ada orang tua. Ternyata sendalnya Umi ada. Oh, berarti Abi yang lagi ke kantor. Saya ketok pintu. Saya nggak bilang Assalamualaikum, ketok. Begitu buka pintu, ini beneran, setahun, beneran, ini AA, bener, nangis, saya peluk, dapat pelukan ibu tuh ya Allah, kayaknya udah gak ada masalah gitu. Nanti pulang, tugas dari AA, begitu pulang peluk ibunya ya, bisa? Siap peluk ibunya? Halo? Siap peluk ibunya? Nanti pas pulang, kapan pulang kalian? Habis maghrib ya? Selesai salatnya ya? Sudah ya? Nanti pas pulang, peluk ibunya itu. Minta maaf. Kenapa kamu peluk-peluk? Ya peluk aja. Ada maunya ya Allah, peluk aja. Peluk aja. Mumpung ibunya masih ada. Insya Allah. Nanti kalau sudah ibu nggak ada baru. Kalau atau kayak Umar, ibunya jauh. Walaupun rumah di rumah sama-sama tadi sama kakak ya, sama kakak sama nenek ya, beda. Kakak nenek mah beda. Insya Allah kalian jadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya Rabbal. Saya mau bercerita. Dengarkan cerita saya. Agak geser ke sini sedikit. Stop. Bisa lagi. Oke, dengarkan cerita saya. Yang bercerita bukan AA, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mau dengar cerita Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, ikuti saya. Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais walahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lahu. Ini kata Rasulullah, bukan kata apa. Dengar baik-baik. Sesungguhnya tabi'in terbaik. Siapa tabi'in itu? Orang-orang yang belum sempat bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bertemu dengan siapa?
sahabat. Uwais ini bertemu dengan Umar. Uwais Al-Qarni. Laki perempuan Ustaz, rojul, laki. Namanya ada nggak ada? Yuqalu lahu Uwais. Namanya Uwais. Tabi'in, laki-laki Uwais. Terbaik. Apa terbaik? Ranking. Kalau ranking terbaik itu berapa? Allah Akbar. Apakah Uwais ini hafal Quran? Enggak. Terbaik karena dia berjihad? Enggak. Enggak pernah ikut berjihad. Mau ketemu Rasul belum pernah. Apakah dia kaya raya sehingga dia bersedekah seperti Utsman? Enggak. Terus apa prestasinya? Nabi bocorin, walahu walidatun, dia punya anak. Siapa punya emak di sini punya suami? Berarti kita bisa kayak Uwais, betul? Wa kana bihi bayadun, kulitnya banyak putih-putih, ada penyakit. Uwais sakit, udah sakit, miskin, hanya punya ibu, nggak pernah ketemu Rasul, tapi Nabi sebut. Allah, hebat Uwais ini. Umar kalau ketemu sama Uwais, famuruhu, perintahin dia, falyastaghfir lakum, doain kamu. Jadi Umar disuruh ketemu Uwais, begitu Uwais ketemu dengan Umar, Uwais doain saya. Katanya Umar, coba. Umar siapanya Rasul? Khalifah berapa? Di mana makamnya Umar bin Khattab? Samping makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Kalau ada Nabi setelahku yang paling pantas Umar. Tadi saya bilang Umar, begitu ada Umar, setan itu lari terkencing-kencing. Baru lewat Umar, belum ngomong, baru lewat. Apalagi kalau Umar bicara, hebat. Tapi hebatnya Umar, sampai Nabi suruh, hei Umar, kamu jangan merasa hebat ya, cari Uwais. Kamu cari Uwais, minta doa sama dia. Subhanallah. Hebat ya? Namanya siapa? Uwais. Yang ketemu dengan Uwais siapa? Umar. Apa sih hebatnya Uwais? Ibunya tua, miskin, nggak punya apapun, nggak punya harta. Kata ulama, Uwais ini nggak pernah bilang enggak. Selalu mengatakan yes, iya, iya mah. Nggak pernah bilang enggak. Oh, jadi kalau mau jadi orang yang dicintai Rasul, jangan pernah bilang enggak sama emak. Harus bilang iya. Kalau itu yang baik. Sampai suatu hari ibunya bilang, nak, mungkin ibu nggak lama lagi bersamamu, ibu udah tua, udah sepuh, rambut putih, badan lemas, matanya minus, osteoporosis, bentar lagi mau mati ibu ini. Tolong bawa ibu pergi haji. Subhanallah. Ini main-main, bukan main-main mintanya, bukan minta sesuatu yang gampang, minta sesuatu yang berat. Tapi Uwais punya sikap apa? Bilang apa dia Uwais? Iya mah. Kalau orang kaya bilang iya, wajar. Tinggal bayar tiket terbang. Lah Uwais miskin, bisa nggak bayar tiket? Tapi cerdas nggak Uwais? Berbakti nggak sama ibunya? Oh, bakti. Dia ke pasar, dia kerja jadi kuli, bantu-bantu kumpulin duit, beli anak kambing. Kalau harga kambing 3 juta, anak kambing mungkin mau 1.000, terus 1 juta. Kecil anak kambing, betul ya? Nggak punya duit. Loh, emang anak kambing bisa bawa ibunya pergi haji? Bisa. Caranya gimana? Dia taruh kandang anak kambing di atas bukit, rumput tempat makannya di bawah. Setiap pagi Uwais naik, ambil tuh kambing, digendong di punggungnya, turun bukit, makan rumput yang banyak. Begitu sore, kambingnya digendong lagi, naik bukit, taruh di kandang. Pagi ngambil turun bukit.
bukit, sore ngambil naik bukit, naik turun, naik turun setiap hari. Ngegendong kambing. Itu kambing dikasih makan gemuk enggak? Naik bukit ringan atau berat? Berat. Badannya kambing makin berisi, Uwais makin koker. Lihat, ketika Uwais melakukan kayak gitu, ada nggak tetangga yang ngomongnya, Uwais mah gila, kambing digendong. Ngapain kandang di atas, rumput di bawah? Buat aja kandang di bawah, susah-susah amat. Tuh, lihat, orang pasti ada aja yang gak senang sama kita, betul? Uwais fokus sama kambing, fokus sama tetangganya. Fokus sama kambing. Kenapa fokus sama kambing? Karena kambing ini menjadi sebab Uwais akan bawa emaknya haji. Tips dari AA, jangan banyak dengar kata orang. Kalau kita punya cita-cita, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, dan selama kita menyenangkan orang tua. Sepakat? Jangan dengar kata orang. Bodoh amat. Bilang gitu. Nggak akan mungkin kamu bisa ke Amerika, kamu kuliah di ini. Bodoh amat. Saya mau kuliah di UI jadi dokter, nyenengin emak saya. Bisa begitu? Bisa begitu? Umar bisa begitu? Raka bisa begitu? Fakih bisa begitu? Mana Fakih? Beda mukanya. Jelas ya? Akhirnya dia bawa emaknya. Rumahnya bukan di Mekah, rumahnya di Yaman. Jalan kaki ke Mekah 1119 km. Jalan kaki digendong emaknya itu. Subhanallah. Kemarin saya tanya sama Ayah Handa di sini, dari Almanar ke Surabaya. Itu jalannya. Jalan kaki gendong ibu 1119 km. Ada yang pernah gendong ibunya sejauh itu? Enggak. Atau udah usah jauh-jauh deh, ada yang pernah temenin emaknya jalan sejauh ini? Mau masuk surga? Jalan sejauh ini. Fair enggak? Ya fair dong. Uwais lakuin. Tapi disuruh beli gula aja. Panas. Masuk surga. Ada motor, ada sepeda, ada gojek. Siap mah. Itu. Nah, punggungnya bapak pegat, pijit diri. Bagaimana pijit sendiri? Begini mau masuk surga. Malu sama aku. Siap gak kayak gitu? Siap gak? Senangin emaknya siap gak? Insya Allah. Dibawa tawaf, dibawa ke sa'i, digendong, diwukuf di Arafah. Lihat doanya apa? Doa Uwais. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Dari habis subuh sampai maghrib, doanya Uwais cuma satu. Ya Allah, ampuni dosa ibu. Ibunya nanya, Uwais, kok ibu terus yang doain? Untuk kamu mana? Lihat jawaban Uwais. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawamu ke dalam surga. Dudukkan kepalanya semua. Posisi duduknya diperbaiki. Tangannya dibuka, menengadah ke langit. Sekarang mintakan ampun ibu kepada Allah. Sebut nama ibu, mintakan ampun kepada Allah. Fokus, tidak ada yang main-main. Serius, satu orang berdoa dengan baik.
mintakan ampun ke Allah atas dosa ibunya. Bayangin wajahnya, sebut namanya, mintakan ampun. Ya Allah, ampuni ibu saya. Ya Allah, ampuni ibu saya. Ya Allah, yang mengangkat tangan di hadapan ini anak-anak yang soleh. Ampuni dosa orang tua mereka ya Allah. Ampuni dosa ibu-ibu mereka ya Allah. Ampuni kesalahan ibu-ibu mereka ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Ya Arhamar Rahim, Ya Ghafurur Rahim, Ya Tawwabur Rahim. Bayangkan wajah ibunya yang sudah tua, bahkan ada yang jauh di sana. Kalian ikut salat beberapa hari, sebentar lagi akan pulang. Berjanjilah kepada Allah saat pulang nanti kalian akan peluk ibu kalian, akan cium tangan ibu kalian. Untuk ibu kita semua, Al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah. Baik. Doanya apa? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani rabbirhamhuma kama rabbayani. Ini doa yang ngajarin Allah langsung. Yang ngajarin siapa? Di dalam Quran surah Al-Isra ayat berapa? Adik-adik sekalian, kalau orang tua kita adalah raja, maka kita anak. Kalau orang tua kita pesuruh, kita anaknya pesuruh. Sudahkah kita menjadikan orang tua kita raja? Apa artinya raja itu? Bagaimana sih raja itu? Dilayani dengan baik. Betul ya? Diikuti perintahnya, didengarkan kata-katanya, dipatuhi yang disuruh, ditinggalkan yang dilarang. Itu raja. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah video yang sempat viral di 2018. Seorang pramugara melakukan hal seperti ini.
dipanggil di semua TV. Aksinya viral karena memperlakukan seorang nenek-nenek usia berapa? 117 tahun. Dan nenek-nenek ini kata dia seperti baru pertama kali naik pesawat. Bagaimana posisi duduknya tadi? Bagaimana posisi orang tadi? Jongkok ya? Dia ajak bicara, dia suapi, dia kasih minuman. Padahal kalau Lion Air, naik pesawat Lion Air bukan kelas bisnis, gak dapat makan minum. Dia inisiatif buatkan teh hangat untuk nenek. Dia kasih makan, dia suapi. Bahkan dia perbaiki jilbabnya. Ya Allah. Dipanggil sama Master Deddy Corbuzier di Hitam Putih. Apa kata Deddy Corbuzier? Itu kamu ngapain kayak gitu? Kamu cari perhatian atau bagaimana? Jawab sama dia, enggak mas, saya melakukan ini murni karena saya melihat dia seperti saya lihat ibu saya. Ditelepon sama Deddy Corbuzier. Apa kata ibunya? Benar mas, seperti itulah yang dia lakukan sama saya setiap hari kalau tidak bekerja di pesawat. Deddy Corbuzier bilang apa? Pantas orang aja dilayani dengan begitu hangat, apalagi ibunya sendiri. Tantangan kedua, sampai di rumah, buatkan minuman kesukaan ibu. Bisa? Bisa? Tahu apa minuman kesukaan ibunya? Harus tahu. Ibu saya suka teh manis tanpa gula. Ini sindrom jam 4. Jawabnya ya. Ibu saya suka teh panas tanpa gula, maksud saya. Apalagi kalau buka puasa kayak gini. Umi itu paling senang minum teh yang gelas jembung, gelas gede, sama buahnya pepaya. Kurma nanti setelah sholat maghrib. Jadi makan kurmanya belakangan. Buatin. PR kedua, saya mau lihat dari adik-adik. Kalau adik-adik serius, oke? Pulang setelah maghrib nanti buka bersama. Berarti nanti pas dibuatnya pas terawih ya, habis terawih ya. Tiba-tiba ke dapur aja, buatin. Ya Allah, saya pengen kayak Uwais. Buatin minuman kesukaan ini. Bisa nggak kira-kira? Yang bisa dan siap angkat tangan. Siap membuatkan minuman terenak buat ibu. Katakan. Maju sayang. Maju ke depan lagi. Namanya siapa? Fabian. Fabian. Fabian kelas berapa? Kelas 8. Namanya siapa? Ibu bapak masih ada? Sehat dua-duanya? Bapak kerja di mana? Penjual online. Ibu? Sama di rumah berarti. Fabian kelas bersaudara berapa? Fabian nomor? Kakaknya? Cek. Kelas berapa? Oh, 2000 lumayan. Kalau tanya sama Fabian, ini kan tadi Uwais kan bawa ibunya haji. Terus pramugara ini buatin minuman teh. Kalau tanya sama Fabian, minuman kesukaan ibunya apa? Teh tawaran. Sama dong. Ya, suka ya? Yang nanti kalau habis pulang dari sini, berani nggak janji sama Allah, Fabian akan buatin teh tawar hangat untuk ibu? Bisa? Ukurannya yang gelas kecil atau gelas besar? Gelas besar. Pernah buatin sebelumnya? Pernah. Sering atau jarang? Kadang. Kalau mulai sekarang? Sering ya? Lihat anak soleh dan yang lain juga soleh semua. Amin ya Rabbal. Anak soleh sekali diajarin langsung ngerti. Fabian udah janji sama Allah tadi. Kalau dulu jarang buatin, kadang-kadang mulai hari ini, nanti malam nanti ya, habis tarawih atau habis sholat maghrib, Fabian akan buatin teh tawar
untuk ibunya. Mudah-mudahan dengan itu Fabian masuk surga. Amin ya Rabbal. Kalau makanan kesukaan ibunya bakso. Wow, bakso apa? Bakso biasa. Emang ada bakso luar biasa? Ada di TV itu 5 juta. Makan sampai muntah itu. 5 juta pedagangnya kita beli ya. Oke. Punya uang beli bakso? Punya. Baksonya di mana belinya biasanya? Di depan tukang ikan. Ini tukang ikan, tukang bakso. Oh iya, depan tukang ikan, tukang bakso. Ibu biasa di situ ya. Harganya berapa? Ada warung Fabian? Malam ini ada jualan ya? Malam ini beli ini. Oh udah beli kemarin. Subhanallah. Takbir. Udah beli bakso belum? Ya, beliin makanan kesukaan. Pramugara aja maafin. Tapi pas dibeliin, Fabian maafin mamanya kan? Oh sama makan bareng gitu ya. Oke. Berarti nanti mulai hari ini dan seterusnya, kapan Fabian ada uang, sisihkan, belikan minuman, makanan kesukaan ibunya. Bisa. PR pertama, PR kedua malam ini, selain tadi pulang peluk ibu ya, tadi saya bilang ya. PR kedua, sampai rumah buatkan minuman kesukaan. Bisa? Mulai malam ini, insya Allah. Semuanya siap? Semuanya siap? Saya tanya cowok, lihat teman-temannya Fabian, semuanya siap? Yang cewek, akhwat, semuanya siap? Buatkan minuman terenak kesukaan ibunya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan kalian masuk surga insya Allah. Makasih ya Fabian. Silakan bermain. Subhanallah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Yang sebelah kanan gambar apa? Piramid di daerah mana? Mesir ya? Sebelah kiri seperti piramid karena bentuknya tinggi juga. Tapi bukan piramid. Yang sebelah kiri ini namanya Menara Babilonia, Babel Tower. Nanti kalian cari di internet. Yang sebelah kanan Nabi siapa? Musa. Bertemu dengan siapa? Fir'aun. Yang sebelah kiri Babilonia Nabi siapa? Ibrahim. Ketemu raja? Namrud. Hebat. Ini namanya santri Al-Manar tuh begitu bantal ini saya tanya nyambung semua. Biasanya orang nggak nyambung. Raja apa ya? Raja Ampat deh. Kamu Raja Ampat apa? Oke, apa persamaan Raja Namrud sama Raja Firaun? Sama-sama raja ya, satu. Dua, kafir, ingkar kepada Allah. Tiga, kaya, raja. Empat, Jalim. mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Yang kelima, punya istana. Enam, sombong. Tujuh, satu lagi, kata para ulama dua-duanya nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Rasulullah sakit nggak? Sakit menjelang meninggalnya 13 hari panas tinggi. Apalagi sahabat, apalagi saya, abang yang umur. Cuman dua yang nggak pernah sakit, Fir'aun sama Namrud. Jadi sombong tuh nggak pernah sakit. Makanya kalau sakit, alhamdulillah. Sakit Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak pernah sakit jadi Fir'aun. Mau jadi Fir'aun? Coba perbedaannya apa? Iya benar. Bagus. Beda nama. Iya benar. Satu. Puasa lagi teman. 20 menit. Dua. Disiksa di dunia gimana coba? Dikasih nyamuk. Dia pedagang obat nyamuk.
Dikasih nyamuk gimana? Nah, masuk nyamuk ke hidungnya, terus ngegrogotin. Allah. Jadi pusing. Mati. Kena nyamuk jadi mati. Jadi yang kuat nyamuk apa kita? Jangan main-main sama nyamuk. Kecil, tapi bisa bikin mati, betul? Demam berdarah, cikungunya, kaki gajah, rambut mati karena nyamuk. Orang juga jadi kaya gara-gara nyamuk. Punya pabrik obat nyamuk. Jadi jangan main-main sama nyamuk. Jangan mentang-mentang kita besar, sombong. Nyamuk yang kecil ngasih pekerjaan orang. Subhan. Fir'aun matinya gimana? Good. Namrud mati di istana. Fir'aun mati jauh dari istana, di tengah laut, digulung sama gelombang. Plus, hancur semuanya. Matilah Tuhan Fir'aun. Ini muminya Fir'aun yang katanya Tuhan. Tuhan kayak begitu. Coba apa bedanya? Kenapa bisa yang satu mati di istana, satu di luar istana? Ada yang tahu? Ini bapak-bapak udah tahu karena udah kajian sama. Kenapa Raja Namrud mati di istana, Fir'aun jauh? Ada yang tahu nggak jawabannya? Mau tahu jawabannya? Nanti baca tafsir ya. Baca kitab tafsir atau tanya gurunya. Dalam tafsir saya baca, kenapa Raja Namrud dia matinya di tengah laut? Berarti masih konsen. Saya ya nggak konsen sekarang ya. Gara-gara sindrom jam 4 ngulang ke sini nih. Oke, saya ulang. Kenapa Namrud mati di istana Raja Fir'aun tengah laut? Buya Hamka dalam tafsir Azhar menjelaskan, karena malaikat Jibril ketika akan mengazab Fir'aun di istana gak bisa. Kenapa? Bukan. Itu sebabnya. Akhirnya disuruh. Ketika Jibril mau turun nih, mau ngazab, berhenti. Ya Allah gak bisa. Kenapa? Buya Hamka bilang, di dalam istana Fir'aun ada orang tuanya. Di dalam istana Fir'aun ada orang yang orang tuanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih fasilitas, dihormati sama Fir'aun. Jadi sejelek-jeleknya Fir'aun, dia hormat sama orang tuanya. Tapi jangan ikutin ya. Tetap jelek. Ada kayak syirik. Walaupun dia bakti tapi syirik, gak berguna. Tapi Allah masih sayang. Kenapa? Kalau diazab di istana, kena orang tuanya. Makanya disuruhlah Musa lari. Dikejar sama Fir'aun, ditenggelamkan. Namrud di istananya tidak ada orang tua. Makanya masuk seekor nyamuk dari hidung, bersarang di kepalanya, pusing luar biasa, mati. Makanya teman-teman, di rumah kalian ada orang tua, betul? Ya. Jangan sia-siain. Tidak akan turun azab selama ada orang tua di rumah. Kenapa? Ibumu, ayahmu setiap hari sujud meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Siap jadi anak yang soleh? Pengen jadi anak soleh atau pengen seperti Namrud atau Fir'aun? Yang soleh ya. Sebaik-baiknya Fir'aun tetap aja jelek, karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab aja. Jadi mual-mual kasum tuh ya. Ini aja deh. Satu lagi. Tadi ibu aja, bapak nggak ada ya.
Ya, sekarang bapak. Siapa namanya? Orang mana kira-kira? Inggris. Kau dari mana? Kan pinter. Do you can you speak English? Oh yes. Just little. No problem. Understand, yes. Ada sebuah video tentang ayah. Oke. Tapi sebelum lihat video yang ini, nah, ini pernah nggak merasakan kayak gitu? Tidur di mana, begitu bangun di kamar. Pernah? Tidur di depan TV nih. Pas subuh Allah belum di kasur. Siapa yang ngangkat? My hero, ayah saya. Bajunya basah, pulang dari kantor, hujan-hujanan, yang dikasih payung siapa? Pernah ngerasain dibonceng sama ayah pakai jas hujan? Wah, saya gak pernah lupa itu. Pegang. Ya, duduk. Ketemu polisi tidur. Lihatin aja jalan tuh. Dari mana ya? Masih jauh Pak, masih. Tiba-tiba udah air jeblas gitu. Tiba-tiba sampai sekolah. Betul ya? Sekarang orang banyak punya mobil, banyak grab car, gak ngerasain nikmatnya hujan-hujan sama bapak, betul? The real hero is our father, bapak kita. Dan terakhir tentang ayah. Nah, director B.J. Habibie nanti pertemuan selanjutnya. Kita lihat. Dalam sebuah pertandingan Olimpiade, Derek Redmond menjadi salah satu atlet yang diunggulkan menang lari sprint di antara kontestan yang lain, melakukan persiapan untuk lari 400 meter sprint untuk meraih medali emas. Dia berlari dengan kecepatan yang stabil dan semakin cepat. Pada detik yang ke 150 meter sudah berlari, apa yang terjadi? Dia tertinggal. Dia mengalami cedera hamstring. Ini sakit. Nyerinya luar biasa. Pelari yang lain sudah lari mendekati garis finish dan dia terhenti di jarak 150 meter. Apa yang terjadi kemudian? Dia berlari dengan sisa tenaga sambil menahan sakit yang luar biasa. Semuanya mencegah, gak usah lari Derek, gak usah lari. Dia menahan sakit. Tiba-tiba seorang datang ke arah sampingnya. Dan laki-laki itu adalah Isfan, ayahnya. Kamu jangan lakukan ini, nak. Enggak, saya melakukan baik. Kalau gitu kita selesaikan bersama-sama. Dia berlari dengan ayahnya. Dia berjalan sambil menahan sakit sampai garis finish. Dan ajaibnya, semua kamera menuju Derek Redmond, tidak melihat juara 1, 2, dan 3. Semua kamera ke Derek Redmond dan ayahnya. Semua penonton melihat dia. Semua penonton menyaksikannya. Dan semuanya Derek Redmond dan ayahnya. Ayah kita memang jarang bicara. Ayah kita memang tidak sehangat ibu, betul? Karena sibuk bekerja sampai di rumah sudah lelah. Tapi sadari teman-teman, adik-adik, bahwa pundak ayahmu lah yang mengajarkan kamu untuk tegar dan sabar. Ayahmu lah yang minta sama ibu, nah, kalau ngaji nanti cepat pulang ya.
Ayah bilang sama ibu, Bu, tolong tunggu anak kita pulang. Maka ibu menunggu kita pulang sambil menahan ngantuk. Kemudian ketika sampai rumah, ibu kita bertemu dengan kita, dan kita menjadi anak yang sangat menenangkan buat mereka. Tidak ada anak yang hebat kecuali ada ayah dan ibunya yang hebat juga. Sepakat? Siapa yang masih punya ayah angkat? Turunkan. Yang sudah tidak ada ayah, ustazah lagi, para ustazah. Tuh ustazah kita banyak yang udah nggak ada ayah ibu. AA masih ada dua-duanya, dan AA betul-betul merasakan seperti yang Derek Edmond rasakan ini, bagaimana ayah itu sangat menguatkan. Kita angkat tangan kita terakhir kepada Allah, jalan berbuka. Tadi untuk ibu, sekarang untuk ayah. Angkat tangannya semua, kita berdoa kepada Allah. Untuk ayah kita semua yang sudah berusia lanjut, yang sudah melakukan banyak hal untuk kita, ya Allah, panjangkan umur ayah kita, sehatkan badan lahir batinnya, berikan kesempatan membahagiakan keduanya, ya Allah. Jadikan anak-anak yang hadir di sini anak-anak yang soleh-solehah, menyenangkan hati orang tuanya. Untuk ayah, abah, bapak, abi kita semua, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik adik-adikku sekalian, karena sudah mau berbuka puasa, saya tutup dengan sebuah hadis. Rogimaan furojulin, sangat rugi, sangat terhina. Rojulin, laki-laki, seseorang, adraka indahu abawahul kibar, dia punya orang tua sudah sepuh, falam yudkhilahul jannah, tapi dia tidak bisa masuk surga. Puncak sanad ini ada berapa PR kalian tadi? 3. 1, sampai rumah peluk ibu bapak. 2, buatkan makanan minuman kesukaan ibu bapak, minimal makanan minuman. 3, salam. Ingat tadi yang disampaikan di awal, nggak boleh lebih tinggi. Kalau orang tua kita lagi duduk di bawah, kita mau salaman, ini kita datang nih, orang tua di bawah, jangan begini tangannya, jangan begini tangan orang tua. Duduk, cium tangannya, bola balik. Bisa? Bisa? Saya mau tes sekali lagi terakhir. Yang baju putih tadi, maju. Ini contoh. Saya misalkan bapaknya, misalkan. Caranya salaman nanti di rumah. 1, oke. Jangan ditarik dulu, enggak. Oke. Jadi dia datang, kedua, cium. Oke, kasih suara. Oke, penghayatannya luar biasa. Belakangnya, kalau Habib itu dicium, bau bawang, bau balsam, bau cabai. Pulang balik, adik saya di Turki, pulang dari Turki ketika kuliah, itu ke abdi mertua saya gitu. 3 kali. Jangan. Paham ya? Sekali lagi. Oke, terus bisa? Praktek di rumah bisa? 3 PR. 1, lalu 2, buat minuman, makanan. 3, salam. Dan jangan lupa doakan orang tua juga selalu. Insya Allah. Kita
Kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Selamat berbuka puasa. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada panitia. Silakan. Ustaz.